Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. Saya ya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya ya, Anies Baswedan ditawari seorang menteri. Nggak tahu ini siapa yang menawari, karena muncul spekulasi yang ada, saya membaca di X begitu atau di Twitter begitu kan. Ya, kalau Anies Baswedan bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran, saya kira tidak mungkin begitu kan. Mengapa saya katakan tidak mungkin? Karena nampaknya ya hari ini Anies Baswedan mengatakan saya tetap perubahan, kata Anies Baswedan. Sampai kapanpun saya tetap memperjuangkan perubahan. Nah, inilah yang kemudian kita tahu bahwa yang namanya persoalan-persoalan politik seperti ini kan bisa ditegaskan oleh Anies Baswedan sendiri begitu kan. Kalau mereka adalah perubahan begitu, menggaungkan perubahan. Ya, walaupun sudah diiming-imingi berbagai apapun begitu kan, tapi nampaknya dan rupanya tidak tergoda begitu kan. Ini soal hasil Pilpres 2024, Anies tidak mau gegabah buka suara. Nah, dengan adanya seperti itu muncul spekulasi yang ada saat ini begitu. Ada yang mengatakan bahwa wah, ini gimana kalau semisal begitu kan ya, dalam beberapa tawaran-tawaran yang menarik begitu katanya begitu kan, terkait dengan adanya politik kalau ingin Prabowo mengajak itu. Saya kira juga jauh ya, karena pada nampaknya kabarnya hanya ditawarin seorang menteri saja begitu kan. Nggak tahu menterinya siapa, saya nggak tahu begitu. Tapi yang jelas ya, posisi mereka melihat dengan adanya situasi politik yang kemudian melihat bahwa tidak mungkinlah Anies Baswedan tidak bergabung ke situ. Dia tidak akan mengkhianati pendukung-pendukung mereka. Ini Anies Baswedan sebagai calon presiden nomor urut 1 mengatakan bahwa ia tidak mau gegabah untuk buka suara hasil Pilpres di 2024. Nampaknya sekarang ini mulai di bisik-bisikan begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan ditanya, Mas Anies, kira-kira seperti itu. Mau nggak ya gabung kepada koalisi ini asalkan masuk menteri? Ya berkali-kali pasti ya, menurut saya pribadi ada tawaran menawar seperti itu untuk mereka mengakui begitu kan, dalam artian bahwa masyarakat sudah jelas di situ begitu kan ya, ada dugaan misalnya kecurangan, mereka sudah panik bagaimana mereka langsung dilantik ya, tidak ada proses sengketa ini sengketa itu, bisa saja begitu. Tapi nampaknya Anies Baswedan tidak akan pernah mau begitu kan ya. Yang namanya politik siapa sih yang tidak mau dan sebagainya, karena ini masih bersifat asumsi begitu kan ya, bersifat asumsi. Kalau ditawari menteri saya kira jangan mau begitu. Kenapa? Karena sama aja mereka mengkhianati jutaan orang pendukung-pendukung Anies Baswedan. Maka menurut saya pribadi ya tetaplah Anies Baswedan gaungkan perubahan di situ begitu kan, sebagai bentuk bahwa yang namanya demokrasi begitu kan ya kita benar-benar ungkapkan di situ begitu kan ya. Ini tidak ada lagi ya saya, tapi kami, katanya. Kami terus berada di jalan perubahan. Sudah jelas mereka begitu. Saya tetap berada di jalan perubahan ya. Mau diiming-imingi menteri, mau diiming-iming apa dan sebagainya begitu kan. Dia tetap berada di perubahan. Dan bahkan kabarnya tidak hanya Anies Baswedan, Partai Nasdem kabarnya ada yang mengatakan bahwa ya kalau ditawari menteri bagaimana. Nah, itu mereka yang agak gimana begitu kan ya. Kalau sebuah orang ditawari menteri bisa saja semuanya tidak ada oposisi begitu kan ya. Jos, semua kawan perubahan akan terus mengawal dengan lebih semangat lagi katanya ya. Bahkan ada yang mengatakan Caimin ya kayak orang yang baru jatuh cinta auranya. Gue yakin tadinya panas, lihat mereka adem-adem begitu, jadi adem ayem begitu kan. Makasih Pak sudah menenangkan begitu kan ya. Jadi artinya tidak mungkin seorang Anies Baswedan itu begitu kan ya mengkhianati dari pendukungnya begitu kan. Saya kira juga tidak mungkin begitu kan. Karena nampaknya hari ini melihat bahwa ya yang terjadi di masyarakat, lihat saja di situ begitu.
berapa juta orang yang suka kepada Anies Baswedan. Jadi kalau mereka meninggalkan perubahan, gabung kepada koalisi koalisi Indonesia Maju, koalisi Prabowo, maka orang-orang jutaan ini akan kecewa juga begitu ya. Mereka akan kecewa juga. Jadi artinya apa? Artinya menjadi oposisi ya silahkan begitu. Menjadi koalisi silahkan. Hak-hak mereka, demokrasi mereka. Tapi nampaknya bagi kami adalah ya lebih baik menjadi oposisi. Siapa tahu Anies Baswedan nanti akan menjadi gubernur begitu kan ya. Diusung menjadi gubernur. Kita lihat saja sebentar lagi ya pilgub ya pemilihan gubernur ya. Maka digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur juga begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Gagal di presiden gubernur lagi ya. Terus kemudian jadi gubernur ya ada pemilihan presiden lagi. ini bisa saja begitu kan. Karena taktik yang semakin banyak begitu dimainkan. Bisa saja begini ya, asumsi strateginya adalah bisa saja Partai Nasdem bisa berkoalisi dengan Prabowo Gibran, tapi mereka ya akan mengusung Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Pertaruhannya dengan Ridwan Kamil nanti begitu kan. Kalau Ridwan Kamil maju di situ begitu. Atau bisa saja disatukan mereka. ini menjadi menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Artinya dengan nuansa-nuansa politik hari ini begitu kan, bukan tidak mungkin, semuanya serba mungkin begitu. Yang diuntungkan siapa? Bisa saja Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres gagal begitu kan ya, tidak menang, bisa saja mengusung gubernur di Jakarta. Ini peran penting. Anies Baswedan mengapa tidak mungkin masuk kepada kabinet Prabowo ya Gibran? Karena itu-gitunya ya satu langkah lagi mereka kalau menjadi calon gubernur DKI Jakarta, saya yakin dan saya yakin-yakinnya mereka banyak yang akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu kan. Di DKI Jakarta pemilihan presiden itu Anies Baswedan menang telak begitu kan. Jadi ini bukan tidak mungkin dengan adanya situasi politik hari ini. Karena yang namanya politik kan tidak menentu begitu. Maka muncullah spekulasi ini, spekulasi itu begitu kan ya. Yang seolah-olah mereka bagaimana antara dari Anies Baswedan apakah mau? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Ini soal hasil Pilpres 2024 Anies tidak mau gegabah ya buka suara. Ya, sudah jelas ya di dalam berita ini begitu kan, salah satunya ini. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang ya, yang sudah terverifikasi. Bahkan oleh karena itu ya dengan bantuan para tim hukum nasional ya, Timnas Amin Pemenangan Amin bekerja mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang ada ya. Ini masih proses ya, masuk ke ke tahap awal ya, bagaimana mereka kalau ada dugaan kecurangan Anies Baswedan masih fokus di situ. Tidak memikirkan masuk koalisi ini, masuk koalisi itu dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa memahami hal sedemikian rupa begitu kan ya dalam demokrasi yang ada selama ini. Bagi kami sah-sah aja. Tapi tunggu saja nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.